Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan materi pertemuan yang kemarin yang terakhir. Hari ini Ibu akan memasuki materi yang baru tentang menerapkan proses produksi massal. Ibu akan menjelaskan tentang materi menerapkan proses produksi massal. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang produksi massal. Pada tahapan-tahapan penerapan proses produksi massal yang sesuai, itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan nantinya. Pada tahapan ini, barang yang diproduksi dalam produksi massal ini berkesinambungan, artinya tidak pernah terputus. Jenis produksi massal yang akan dibuat itu harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sama pihak perusahaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, misalnya standar mutunya tidak sesuai, sehingga sistem produksinya juga harus jelas, terarah, kemudian harus sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Oke, selanjutnya pada tahapan-tahapan proses produksi massal, yang pertama adalah penjadwalan waktu. Pada aktivitas penjadwalan waktu itu adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi pembagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, supaya kita mengetahui waktu kapan produksi itu akan dilaksanakan. Kita harus menentukan tanggal pelaksanaannya, kapan produk itu diproduksi, kemudian kapan produksi itu akan sampai ke tangan customer atau pada konsumen akhir. Selanjutnya tahapannya adalah pemilihan peralatan. Pada pemilihan peralatan ini harus diketahui apa aja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada pemilihan peralatan. Apa yang harus diketahui? Spesifikasi dari proses, teknologi, peralatan yang dipergunakan. Harus memberikan keunggulan bersaing pada hasil yang dilakukan. Jadi peralatan ini harus peralatan yang sangat menunjang dalam rangka kegiatan biaya pembelian, biaya operasi, biaya penghematan harian, peningkatan pendapatan, risiko dan ketidakpastian. Jadi pilihlah peralatan yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Misalnya kalau konstruksi yang dibutuhkan itu alat-alat berat seperti ini. Kemudian kalau misalnya di perusahaannya bentuknya kuliner, misalnya restoran, apa aja pemilihan peralatannya harus disesuaikan apa yang dibutuhkan. Misalnya di sini ada mesin ovennya, pemanggangnya, ada peralatan untuk memasak untuk produk-produk yang sudah ditentukan sama pihak perusahaan. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya pengerjaan dengan perkakas. Tahapan yang ketiga itu pengerjaan dengan perkakas. Yang perlu kita ketahui, mesin perkakas adalah alat mekanis yang ditenagai, biasanya digunakan untuk memfabrikasi komponen metal dari sebuah mesin. Atau kata lainnya, mesin perkakas itu adalah biasanya digunakan untuk mesin yang tidak dengan tenaga manusia, tetapi digerakkan oleh manusia, dilakukan oleh manusia, dirancang oleh manusia. Misalnya contoh mesin bor ini dia tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa ada tenaga manusia. Atau gergaji ini harus ada tenaga manusia. Kemudian ada tang ini juga, misalnya contoh ini ya, contoh bagian dari perkakas pada pengerjaan. Kalau misalnya tadi contohnya di restoran, ya mungkin ovennya gitu. Atau misalnya produksi massalnya di pabrik, peralatannya mesin-mesin pabrik. Itu untuk pengerjaan dengan menggunakan perkakas ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang keempat. Pemilihan personalia sumber daya. Pemilihan personalia sumber daya ini adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk
memasuk suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat, yang ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi itu memerlukannya. Jadi sesuaikan dengan keahliannya, kemampuannya. Misalnya contoh, kalau mau bangun, kayak contoh gambar yang ini nih, ini para ahli bangunan, maka yang dipilih itu adalah insinyur bangunan. Misalkan contoh lagi gambar ini adalah pemilihan karyawan, mungkin misalnya bagian keuangan yang ini bagian sumber daya manusia, ini mungkin bagian pembelian. Sesuaikan dengan disiplin sumber daya. Misalnya contoh bagian keuangan, ahlinya akuntansi, bagian melakukan pembukuan, ahlinya akuntansi. Ini bagian sumber daya manusia, misalnya jurusan sekretaris. Misalnya ini bagian memasarkan produk dari jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi disesuaikan dengan keahliannya. Oke, selanjutnya pembelian material. Pembelian material ini dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan daripada proses produksi perusahaan dan kebutuhan daripada calon pembelinya. Bagannya pada bagian gudang, ngecek adakah barang di gudang. Nah, kalau sudah tidak ada barang di gudang, bagian di gudang ini melakukan permintaan pembelian kepada bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian melakukan permintaan penawaran harga sama siapa? Sama supplier. Misalkan contoh, perusahaan manufaktur PT ABC membuat kecap ABC misalnya, maka suppliernya dia ini adalah petani-petani kacang kedelai, karena bahan utamanya itu adalah kacang kedelai, suppliernya. Kemudian setelah sampai ke supplier lagi menginformasikan kepada bagian pembelian tentang penawaran harganya. Kemudian di supplier dia berhubungan lagi dengan bagian akuntansi. Kenapa berhubungan dengan bagian akuntansi? Karena bagian akuntansi ini adalah bagian yang akan membayar produk yang dari supplier tadi. Kemudian dari supplier ini akan dibawa ke bagian penerimaan barang. Nih, akan dibawa penerimaan barang dari pemasok, dibawa ke sini. Kemudian di bagian penerimaan barang ini akan membuat, setelah dia menerima, maka dia akan membuat laporan penerimaan barang. Kasih laporannya kemana? Ke bagian akuntansi. Kemudian dari bagian penerimaan barang ini akan dibawa ke bagian gudang. Maka di bagian gudang lah itu nanti akan disimpan bahan baku untuk diolah. Bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan ya? Oke, lanjut kita ke slide yang berikutnya. Tahapan yang berikutnya, pembagian kerja. Dari berbagai unsur yang ada di dalam itu ada bagian-bagiannya. Ini ada pengertian pembagian kerja adalah analis jabatan yang merupakan suatu aktivitas dalam menentukan apa pekerjaan dilakukan dan siapa yang harus melakukan tugas tersebut. Aktivitas ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan kualitas dari pekerjaan dan kualitas dari kinerja total suatu perusahaan. Perusahaan akan baik jika sumber daya manusia di dalamnya telah mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas, spesifikasi, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses pencapaian kinerja. Analis jabatan perlu dilakukan agar dapat mendesain organisasi serta menetapkan pembagian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan atau evaluasi pekerjaan. Jadi sangat penting banget pembagian kerja atau job kerja kepada setiap bagian yang ada di dalam perusahaan. Ini ada contoh, Ibu ambil gambar fungsi dan tugas teller bank. Kalau teller bank tugasnya ini dia bagiannya berhadapan langsung kepada customer pada saat customer itu mau menabung atau mungkin pada saat customer itu mau mengambilkan uangnya. Kemudian contoh yang kedua lagi, slide kedua, misalnya contoh ini adalah di hotel. Ada bagian security, 2 orang, ada bagian resepsionis yang akan menerima tamu yang berhadapan langsung dengan customernya. Atau contoh lagi ini gambar yang ketiga yang Ibu cari, kasir yang ada di suatu perusahaan retail atau perusahaan swalayan. Tugasnya itu adalah menerima pembayaran dari
pembeli. Oke, itu bagian dari pembagian kerja. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.